Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dilimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang sangat kita cintai ini dalam kegiatan KIPAS, Kajian Islam Pelajar SMK. Tak lupa pula sholawat beserta salam kita ucapkan dan hadiahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan karena seringnya kita bersolawat, kita akan bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh anggota pengurus Rohis SMK Negeri 4 Jember. Baiklah, sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara kajian kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dibuka oleh MC. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. 3. Penyampaian materi kajian. 4. Pembukaan sesi tanya jawab dan games. Dan yang terakhir adalah pembacaan doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh saudara Laila dan saudara Anu. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lailatul Zakiyah. Kami persilahkan. Mohon perhatiannya untuk yang dari kelas 10 AKL 1 berapa orang? Belum. Orang 15 sama ini. Iya, 15. Untuk kelas 10 AKL 2 berapa orang? 14 ya. Mohon perhatiannya ini tadi untuk kelas 10 AKL 3. Oh ada 3. 5 ya. Ya. Mohon perhatiannya ini tadi untuk panitia. Ini memang sudah mengingatkan kepada kalian kalau memang kalian masih belum absen minta tolong absen. Untuk yang pelajarannya Bu Guru saya kasih nilai plus semua untuk hari ini yang hadir dulu. Untuk yang kelas 10 AKL 3 mohon maaf Bapak Ibu Guru namanya siapa? 10 AKL 3. Oh Bu Aini, ya udah nanti saya sampaikan kepada Bu Aini. Ya, asalkan sudah tanda tangan, maksudnya mengisi daftar hadir. Maka dari itu nanti saya duplikat daftar hadirnya untuk saya masukkan ke dalam nilai itu. Untuk hari ini kalian sudah siap untuk menerima materi kajian pada siang hari ini. Untuk yang paling belakang sudah terlihat, slide-nya sudah terlihat? Sudah. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anakku kelas 10 AKL 1, 2 dan 3 yang mudah dirahmati oleh Allah. Pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bermuajah bertatap muka dalam menghadiri kegiatan KIPAS, yaitu kajian Islam pelajar
SMK Negeri Panjember. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali jika teman-teman kalian sudah di rumah masing-masing begitu ya. Kalian masih tetap bersemangat untuk mengikuti kajian. Bahwasannya orang yang menghadiri sebuah majelis ya itu insya Allah akan diberikan derajat oleh Allah atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, karena dalam kategori orang yang sedang menuntut ilmu. Di situ dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasannya orang yang sedang menuntut ilmu, ikan-ikan yang ada di lautan itu mendoakan kalian semua begitu. Nah, betapa bersyukurnya kalian pada siang hari ini menyempatkan waktu meskipun 1 jam 2 jam untuk menerima materi tambahan terkait dengan judul haid dan nifas, begitu ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mohon perhatiannya. Ketika kalian menempati di kelas SD, elementary school, SMP sampai SMA, kira-kira pernah nggak kalian ini mendapatkan materi haid atau nifas? Kapan? Di ngajian. Berarti di TPQ ya? Di TPQ. Kemudian yang laki-laki, nggak apa-apa. Ini kan sulit ya berdiskusi. Nggak apa-apa mas, di mana? Kenapa? Ya. Terus yang lainnya gimana? Kemudian yang lainnya mendapatkan materinya dari mana ini? Dari TPQ. Yang lainnya apakah memang dari sekolahnya masing-masing di SMP itu mendapatkan? Itu materi pembelajaran tersendiri, maksudnya Bapak Ibu Guru menyampaikan melalui mata pelajaran atau di waktu yang khusus seperti ini? Waktu yang khusus. Coba saya tes dulu kalau memang kalian sudah menerima materi haid. Itu ya. Ini rata-rata ketika kalian haid itu di umur berapa? 10, 9, 12, 13, 14. Coba yang umur 12 angkat tangan. Umur 12 berarti kelas 6 SD kalian haid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lumayan ya, ada 15 orang yang masuk dalam kategori SMP pada waktu itu mengalami haid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang. Ya, untuk SMA ini berarti sudah mengalami proses haid semua, begitu ya? Atau ada yang masih belum haid? Dalam kategori ini perlu kalian perhatikan, guru. Kenapa untuk laki-laki itu tidak menstruasi? Karena jawabannya ini nanti saya jelaskan terkait dengan sebuah kodrat atau fitrahnya manusia, ya apa tidak? Nah, maka dari itu siang hari ini saya akan menyampaikan kepada kalian haid dan nifas. Kenapa sih kita itu harus mempelajari haid dan nifas? Karena seorang wanita itu memang ini ya dibentuk untuk menjadi wanita yang tangguh, begitu ya. Bukan hanya kalian di waktu masa sekarang, tetapi akan nanti, begitu. Termasuk kenapa sih Allah itu memberikan sebuah kodrat kepada manusia di waktu sekian. Maksudnya ketika kalian kelas 6 SD itu tadi ya sudah mengalami haid, itu sebenarnya hikmah di balik itu apa saja? Baik, boleh di next dulu Mbak slide-nya. Coba kita dengarkan dulu ya, kenapa haid dan nifas itu penting materinya. Jadi memang ibu itu harus memberikan pendidikan tentang haid kepada anak itu sejak dini. Sudah stop Sekarang menyuruh sholat. Jadi memang ibu yang paling itu harus memberikan. Jadi memang ibu itu harus memberikan pendidikan
memberikan pendidikan tentang haid kepada anak itu sudah dini. Kalau menyuruh sholat itu dilakukan sejak 7 tahun, mestinya itu juga dibarengi kalau anaknya perempuan dengan pendidikan bahwa nanti kalian akan mengalami haid seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Sina, saya Zan berdomisili di Lirboyo. Dulu waktu kecil sebagai SD, saya juga belajar sekolah dini ya di Pondok Pesantren Hidayah Kabupaten Al-Qur'annya AMI Asuhan Habib terus. Lalu setelah SD saya melanjutkan menghafal Al-Quran di Jepara dan juga di Madura. Di Jepara di Pondok Pesantren Islam Al-Isom. Guru saya adalah Ibu Hajar Mafkutin. Lalu juga melanjutkan menghafal Al-Quran di Madura, tepatnya di nenek saya sendiri di Pondok Al-Hidayat Madura, Brunei, Bangkalan. Setelah itu, setelah hatam sekitar tahun 2010, saya melanjutkan mengaji kitab kuning di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ah. Dulu saja juga pengasuhnya adalah Haji Anwar Mansur. Selama kurang lebih sekitar 5 tahun saya di sana untuk belajar seperti ini. Namun kemudian setelah itu saya mengabdi di Al-Baqarah. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya dari dulu itu ngajinya kan termasuk terlambat ngajinya kalau dibanding teman-teman itu kan ngajinya dari awal, saya masuknya langsung kelas 3 Sanawiyah. Tapi sebenarnya ngaji itu bukan masalah terlambatnya, yang penting adalah kemauannya. Kalau kita mau mengaji, mau berusaha dalam mengaji, insya Allah pasti bisa. Jadi saya dulu itu kalau disuruh baca kitab belum bisa sama guru saya disuruh cari misal ada permasalahan, saya disuruh cari tabirnya, saya belum bisa. Akhirnya saya cuma buka-buka kitab aja, hanya saya baca walaupun tidak tahu artinya. Saya baca itu berulang kali sampai pada akhirnya paham dengan sendirinya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah belajar itu dicoba aja, diterusin aja, walaupun sekarang belum bisa. Insya Allah akan ada waktunya kita diberi pengalaman. Al-Qurannya totalnya semua 3 tahun. Sangatnya jadi mbah saya sama Dunia Hajar itu kakak adik, sangatnya sama. Atasnya nanti Dunia Faiza, kemudian Kiai Umar Mampu juga ke situ nanti juga tembusnya Kiai Mampu. Ini ya sebenarnya saya belajar tentang fikih wanita. Ya selama di Mubtadi'at itu di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ah, di situ kan mulai ngaji kitab-kitab fikih. Lalu selain saya ngaji kitab-kitab yang diwajibkan, kebetulan saya ditugaskan oleh guru saya itu untuk ikut bahkan masail seperti itu, musyawarah. Jadi agak lebih sering membahas hal-hal yang tidak dibahas di dalam kelas seperti itu. Jadi dari segi
jadi mubtadi'ah ngaji kitab-kitab aja, itu ngaji kitab-kitab fikih yang ada aja, lalu mendalami lebih dalam sendiri, jadi tidak tidak dijadwalkan ya. Kalau jadwalnya ngajinya sama kayak teman-teman biasa. Kalau fikih kewanitaan, kalau ciri khasnya pasti mengarahnya ke pembahasan haid, nifas, istihadah, permasalahan darah wanita yang memang sangat rumit itu namanya fikih kewanitaan. Cuma kalau secara globalnya kan setiap hukum fikih yang berkaitan dengan wanita maka namanya fikih kewanitaan. Harus mestinya, karena hukumnya kan fardu ain kalau fikih kewanitaan, menyangkut keabsahan ibadah setiap hari. Jadi mestinya perempuan itu bekal utama adalah kesehariannya yang berkaitan dengan ibadah itu sudah benar dulu. Nah, seperti sholat, wudhu, ya. Tidaknya hukum haid, nifas, haid ya, kalau nifas kan sudah menikah. Haid itu dasar yang dibutuhkan untuk keseharian sudah harus paham mestinya tiap wanita. Ini sangat penting. Nah, itu dia. Karena memang sebenarnya usia minimal wanita haid 9 tahun, cuman sekarang kan umumnya mungkin 10 ya sampai 11, atau bahkan banyak yang masih 12 tahun ya haid. Jadi memang ibu itu harus memberikan pendidikan tentang haid kepada anak itu sejak dini. Kalau menyuruh sholat itu dilakukan sejak 7 tahun, mestinya itu juga dibarengi kalau anaknya perempuan dengan pendidikan bahwa nanti kalian akan mengalami haid seperti itu. Mestinya setelah masuk usia minimal haid. Ini jarang, jadi anak-anak SD sekarang itu malu, jadi kadang-kadang membahas masalah keluar darah saja itu nanti mereka sudah takut gitu. Tapi akhir-akhir ini ada gebrakan dari teman saya itu memberikan seminar haid untuk anak-anak SD. Nah itu bagus banget. Tapi yang mengatur ibunya, yang ikut anaknya. Jadi ibu dan anaknya, anak-anak yang SD. Jadi daftar kelas Zoom di teman saya sempat mengisi 1 kali atau 2 kali dia mengadakan pertemuan. Itu yang ikut semua anak-anak SD. Kebanyakan kelas 5 sampai kelas 6. Bagus sekali. Dan alhamdulillahnya karena didampingi mungkin ya, dan juga karena temannya banyak, akhirnya mereka gak malu kebutuhannya. Nah itu bagus. Kalau satu saja yang belajar gitu ya, biasanya agak malu untuk mengungkapkan. Tapi kalau banyak temannya itu semangat antusias. Ya tentunya pasti akan dapat keabsahan sholatnya. Cuma ya kita tidak tahu ya, itu namanya bahwa sebenarnya sudah perhatiannya. Jadi di awal video tadi itu terkait bagaimana kita sebagai wanita itu memang wajib mempelajari terkait dengan fikih kewanitaan, karena hubungannya terkait dengan sebuah keabsahan kita, ibadah kita kepada Allah. Termasuk yang pertama adalah keabsahan ibadah kita sholat, kemudian toharu itu berwudu, begitu kan. Termasuk kemudian kita harus mengenal apa itu terkait dengan haid. Karena apa? Haid itu memang ketika seorang wanita mengalami haid itu kan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah, begitu kan ya. Dalam tanda kurung adalah ini masih libur dulu gitu, karena masih memiliki tanda merah. Setelah itu baru melaksanakan ibadah sholat lagi. Nah, tetapi kebanyakan juga ada beberapa hal ketika saya tanya
Anak-anak, apakah ketika kalian pada waktu kalian keluar darah haid itu kalian sudah tahu nggak masuk waktu sholat apa enggak? Masuk waktu sholat zuhur, asar, maghrib atau isya, begitu kan ya? Terus kemudian misalkan dijawab waktu masuk sholat zuhur bu, gitu. Kemudian sholatnya diganti enggak? Kebanyakan tidak, karena tidak tahu. Nah maka dari itu hari ini kita bahas bahwasannya kita wajib mempelajari, hukumnya adalah fardu ain, begitu ya. Jadi mempelajari tentang fikih kewanitaan itu hukumnya adalah fardu ain karena hubungannya terkait dengan keabsahan atau benar salahnya terkait ibadah kita kepada Allah, yaitu sholat, kemudian berwudu itu tadi termasuk dengan haid. Nah di sini kenapa saya harus mengundang seorang kaum adam di sini ya? Maksudnya itu bukan hanya wanita saja yang mengetahui fikih wanita itu, akan tetapi seorang laki-laki itu nantinya akan menjadi pemimpin keluarga. Maka dari itu kalau istrinya tidak tahu, berarti tanggung jawabnya seorang laki-laki yang bisa memberikan suatu pengetahuan ya sampai istrinya paham. Disinilah letaknya betapa ilmu itu penting, harus disampaikan, apalagi hukumnya terkait dengan ibadah itu hukumnya fardu ain atau wajib dipelajari, begitu. Lanjut, karena ini waktunya sampai jam 3 ya, langsung sebentar mbak, belum lanjut, maksudnya ini tetap slide-nya. Nah, baik, terkait dengan haid dan nifas ya, ini kita kembalikan kepada sebuah kodrat, gitu ya. Kodratnya seorang laki-laki dan perempuan. Kalau seorang wanita ya, di sini kodratnya itu adalah agar sesuai dengan apa yang Allah turunkan dan fitrah terhadap pada wanita, maka wanita pun harus menyadari dan memahami fitrah itu. Kemudian fitrah apa saja yang diberikan Allah kepada wanita? Itu yang pertama adalah bentuk fisik. Coba beda kan antara laki-laki dan perempuan bentuk fisiknya? Iya apa tidak? Bisa diidentifikasi sendiri kan ya? Tidak perlu saya sebutkan. Kemudian yang kedua, fungsi fisik ya, fungsi fisik. Ketika perempuan atau wanita itu memiliki bentuk fisik yang berbeda, akhirnya fungsinya juga berbeda enggak? Akhirnya maka dari itu karena wanita itu setiap bulan, begitu kan ya, melakukan menstruasi dan sebagainya. Nanti kalau sudah menikah dan lain sebagainya ya, nanti rahimnya perempuan itu akan terisikan hamil, begitu ya. Kemudian karena si wanita ini memiliki payudara, maka dari itu nanti menyusui. Beda dengan laki-laki, karena laki-laki kan tidak punya seperti itu, maka dia memiliki fungsi yang lain yang lebih berat tanggung jawabnya, gitu. Kemudian yang ketiga, aspek emosional dan rasa. Ini sudah diidentifikasi melalui sebuah penelitian psikologis bahwasannya manusia, khususnya seorang wanita, itu lebih menomorsatukan emosional atau perasaan daripada logika. Kenapa Bu Guru kok menunjukkan menomorsatukan perasaan atau daripada ini logika? Ya karena dari proses itu tadi ya, dari sebuah kodrat, kemudian proses yang mereka lakukan setiap bulannya, akhirnya dia ini hormonnya itu berpengaruh terhadap perasaan enggak? Tetapi karena seorang laki-laki gitu ya, kenapa Bu Guru seorang laki-laki itu misalkan kalau dimintai pendapat itu menomorsatukan logika? Ya karena hormon itu tadi yang berpengaruh, yang membedakan antara perempuan dan laki-laki, sehingga ketika memberikan sebuah kebijakan, laki-laki itu lebih menomorsatukan logika, sedangkan perempuan ini menomorsatukan sebuah perasaan, karena dia ini berperan dengan sebuah hormon itu tadi. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga, aspek universal sebagai manusia. Next. Baik, kita lihat dulu kodrat manusia itu seperti apa. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terkait Anda, berdakwah dan pendidikan Islam.
Kodrat wanita menyamakan wanita dengan lelaki jelas kezaliman, karena dua makhluk ini memang Allah ciptakan berbeda. Allah menegaskan, ini artinya laki-laki tidaklah sama seperti wanita. Quran Surat Ali Imran ayat 36. Di sana ada banyak kelebihan yang Allah berikan kepada lelaki yang tidak dimiliki oleh wanita, baik dari sisi fisik maupun non-fisik. Akan tetapi, jangan lupa, pada beberapa keadaan, posisi wanita sangat menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup dirinya atau orang lain. Berikut di antaranya. Pertama, sebelum menikah, wanita adalah palang pintu surga bagi orang tuanya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengandung nafkah dua anak perempuan sampai balik, maka pada hari kiamat antara saya dan dia seperti ini. Dia menggabungkan jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Abi Syaibah. Kedua, setelah menikah, suami menjadi palang pintu surga bagi wanita. Dalam hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka disampaikan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib al-Amr. Ketiga, setelah memiliki anak, wanita adalah pintu surga bagi anaknya. Dari Jarir As-Salami radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad. Saya datang untuk meminta pendapat kepada Anda. Tanya Jarimah, apakah kamu punya ibu? Tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih ada, jawab Jarimah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, selalu dampingi ibumu, karena surga di bawah kaki ibumu. Hadis riwayat Nasai, Baihaqi dan disahihkan Al-Albani. Keempat, karena kecantikannya, wanita sangat menarik pandangan kaum lelaki. Karena itu, dengan daya tariknya, wanita bisa menjadi sumber dosa bagi lelaki. Dalam hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, karena kedekatannya dengan anak, ibu adalah madrasah bagi putra putrinya. Para ulama menyebutkan, ibu adalah pencetak generasi karena dia memiliki peran terbesar dalam mendidik anak. Sekalipun wanita gerakannya lebih terbatas, namun mereka menentukan kualitas generasi penerus umat. Demikian, Allahu a'lam. Durasi dakwah Yufi. Yuk berikan amal jariah. Dari video tersebut ya, ada yang bisa menyimpulkan bahwasanya seorang wanita itu atau khususnya ibu itu sebagai apa? Apa? Yang tahu silakan angkat tangan sebelum saya jelaskan. Apa? Ada yang menyebutkan. Jadi seorang ibu atau perempuan, kenapa sih kalian itu mulai dari awal pertama head itu? Tadi kan kalian menyebutkan kamu head umur berapa? Pada waktu kelas 6 SD Bu. Tadi di videonya dijelaskan pada umur 9. Umur 9 itu kan pada waktu kalian posisi kelas 4 atau kelas 3 SD. Itu kan masih belum ya. Tapi ya ada, dulu temannya Bu Guru itu ada satu yang umur 9 itu yang head satu orang, tetapi kebanyakan yang head itu pada waktu dia posisi di kelas 6. Kalau Guru sendiri pada waktu itu headnya pada waktu SMP gitu. Nah kemudian begini, kenapa sih wanita itu diberikan sebuah tantangan? Kalian mulai dari umur belia. Umur belia itu misalkan tadi ukurannya kelas 6 ya atau kelas 12, itu sudah kalian dikasih tantangan, kamu saya kasih head gitu ya. Ketika kamu dikasih head itu, kalian di situ sebenarnya belajar cekatan, iya Pak enggak? Belajar besi, benar. Ayo belajar apa lagi ketika kamu head? Belajar menjaga diri, terus belajar apa lagi? Nah itu, kalau head ini Bu sukanya emosian, dikit-dikit karena ini ya berperang dengan sebuah hormonal. Iya Panda, kan pada waktu head mana yang dilepas, mana yang pusing, iya Panda. Kalau yang
punya darah rendah akhirnya apa? Wes yang terus dikasih gini akhirnya muntah begitu kan, emosional begitu. Nah, di sini seorang wanita itu sudah dilatih Mbak sejak belia, itu sudah ditempa dulu oleh Allah. Biar apa? Karena nantinya kamu itu dijadikan seperti seorang ibu, ya, seorang ibu yang tangguh. Kamu tugasnya itu mendidik, begitu ya, mendidik anaknya. Di situ tadi dijelaskan, memang mendidik itu tanggung jawab berdua, suami dan istri, tetapi ibu itu akan menentukan generasi selanjutnya. Jadi bisa ngomong apa tidak itu tergantung ibunya, gimana dulu cara ngajarinya, begitu. Termasuk terkait dengan penyampaian haid di usia dini itu tergantung ibunya juga. Maka dari itu kata Rasulullah menyampaikan bahwasanya ketika anak di umur 7 kalau tidak mau sholat itu kan ada caranya, diingatkan. Kalau tidak diingatkan tidak bisa, dengan cara yang kedua. Nanti kalau wis nemen dipukul tidak apa-apa, gitu. Itu kan pembelajaran. Jadi di umur 7 itu diusahakan kamu sebagai ibu nantinya, gitu ya, mengingatkan. Sudah dikasih pembelajaran dulu 2 tahun sebelum umur 9 tahun itu sudah kamu kasih tahu. Nah, kamu nanti itu akan mengalami haid. Kalau waktu pertama kali haid tidak usah takut, iya kan enggak? Kamu dulu gimana perasaannya? Bisa memberikan sebuah testimoni? Biasa aja. Nah, coba perhatikan begini ya. Kalau tidak biasa haid, maksudnya itu kalian beraktivitas seperti biasa. Kemudian tiba-tiba, loh, kok yang dari situ bisa keluar haid ya? Nah terus ini kok nggak enak kayak gini. Terus habis itu aduh, badanku kok pusing ya gitu kan. Akhirnya bermacam-macam. Nah terus ini gimana cara berhentinya kan gumpung. Iya benar. Nah, kalian ya gumpuh itu sudah dilatih mulai dari umur 9 tahun, ada yang umur 12 tahun. Sehingga nanti ketika kalian menjadi ibu itu wis enggak gobokan, enggak bingungan. Maksudnya kalau sudah menangani yang seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Dan pelajaran haid itu Mbak ya, mulai dari sekarang kalian itu harus bisa memahami, karena itu terkait dengan bagaimana ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena apa? Di situ jelas bahwasanya penghuni neraka itu lebih banyak wanitanya daripada laki-laki. Karena nanti di akhir zaman perempuan itu memang lebih banyak daripada laki-laki gitu. Sudah lanjut ya. Haid ini sebagai tanda balik wanita. Ya. Coba sekarang saya tes ini ya, fokusnya kalian atau saat ini masih ngantuk dan sebagainya. Kalau laki-laki itu tanda baliknya itu apa Mas? Basah. Ya. Jadi kalau perempuan itu tanda baliknya itu adalah menstruasi. Setelah ini Bu Guru ingin mengetahui kemampuan kalian ya. Kalian selama ini apakah sudah bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah? Lah ya, maka dari itu Guru, apa itu darah istihadah dan apa itu darah haid? Setelah ini nanti saya sudah mempersiapkan ya, maka dari itu nanti kalian berkelompok gitu ya. Saya ingin ngetes kepada kalian selama ini apakah kalian itu benar-benar haid atau pernah kalian mengalami darah istihadah gitu. Karena apa? Antara kedua darah ini sama-sama merah Mbak. Terus mau dicek di laboratorium mana yang bisa membedakan antara darah haid sama istihadah? Tidak bisa kan, kecuali memang kalian benar-benar memperhatikan dari perjalanan waktu. Itu yang membedakan. Nah, maka dari itu di sini saya sampaikan dulu. Perlunya kita sangat penting ya mengetahui batasan antara balik dan tidak balik ya, karena ini merupakan kunci memasuki hukum syara. Adapun
tanda-tanda seorang anak dikatakan balik itu yang pertama perempuan apabila telah berumur 9 tahun gitu ya, telah mengalami haid 9 tahun tapi mengalami haid. Kalau 9 tahun belum mengalami haid itu bukan menjadi patokan. Jadi patokannya itu memang menstruasi gitu. Kedua, apabila seorang laki-laki maupun perempuan telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah, itu bagi yang laki-laki. Ketiga, apabila seorang anak baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat. Misalkan begini ya, yang ketiga itu maksudnya seperti ini, Bu Guru, saya tuh menemukan teman saya loh di umur 9 sampai 12 Bu Guru. Itu tanda-tandanya tuh ya, kalau laki-laki itu belum mimpi basah gitu. Terus yang perempuan itu juga belum haid. Nah, tapi dia itu sudah umur 15 tahun. Ya wes, itu berarti dia sudah masuk balik. Bisa dipahami? Nah, kemudian tanda-tandanya orang yang balik itu Mbak ya. Kalau sebelum balik, semua amal perbuatan kalian, misalkan kalian melakukan kesalahan dan sebagainya, itu dosa masih ditanggung orang tua. Tapi kalau sudah balik, perempuan itu sudah mengalami haid, kemudian laki-laki sudah mimpi basah, otomatis kalau kalian berbuat kesalahan, termasuk kalian tidak melaksanakan sholat, itu sudah menjadi tanggungan kalian. Itu. Lanjut. Ya, next. Haid di sini ya, secara bahasa itu artinya mengalir. Mengalir itu maksudnya darahnya itu mengalir, bukan airnya yang mengalir, gitu ya. Nah, secara istilah, darah yang keluar dari farji atau kemaluan seorang wanita setelah umur 9 tahun dengan sehat atau tidak karena sakit, tetapi memang kodrat wanita dan tidak setelah melahirkan. Anak-anak, perlu kalian ketahui, darahnya manusia yang kalian ketahui itu ada berapa? Ada berapa darahnya manusia? Darahnya manusia itu ada berapa? Menurut ilmu fikih, bukan ilmu kedokteran ya. Yang kalian ketahui. Ya, yang tahu silakan angkat tangan. Angkat tangan dulu, baru kemudian silakan dijawab. Mungkin ini kalau kelas 10 KL1 dulu hafal ini ya. Gimana? Darahnya manusia menurut ilmu fikih itu apa? Angkat tangan dulu, baru nanti dijawab. Ayo, 1, 2, 3. Jawab bareng-bareng. 1, darah haid. 2, darah nifas. 3, darah Istihado. Coba benar atau tidak. Setelah ini kita tampilkan slide gitu ya. Baik, darah haid itu ternyata memiliki sebuah hikmah. Saya menyampaikan hikmahnya dulu. Darah haid itu memiliki sebuah hikmah. Yang pertama, melatih wanita itu lebih rajin, tidak jijik dan cekatan. Iya apa tidak? Iya. Karena wanita itu ya, memang mulai dari belia, usia belia itu di umur kalian kelas 12, di umur kalian umur 12 tahun, itu kalian sudah diajari gimana sih jadi wanita itu yang rajin, yang cekatan. Kalau kalian keluar darah seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Gak mungkin kan dibiarkan. Gak mungkin kan sampai bajumu tembus dan sebagainya, bersih kan gak enak. Apa yang harus kalian lakukan? Dan itu dilatih sebenarnya sama Allah itu sudah sejak kecil, sehingga nanti ketika kalian menjadi ibu itu sudah kamu bisa ngajari kepada generasi yang selanjutnya. Kedua, makanan bagi janin ya di dalam rahim wanita, karena janin yang ada di dalam rahim seorang wanita itu tidak dapat makan sebagaimana dimakan oleh anak itu di luar rahim. Jadi maka dari itu darah haid itu ya Mbak ya, kalau kalian masih ini ya, masih berproses menstruasi, maksudnya di umur kalian umur 12 tahun sampai
sebelum kalian menikah itu memang darahnya digunakan untuk menstruasi, maksudnya darahnya itu mengalir setiap bulan. Tetapi nanti pada waktu seorang wanita itu sudah dia dinyatakan hamil begitu ya, maka dari itu nanti darah itu berproses menjadi di rahim itu digunakan untuk ini mbak, apa itu makanannya seorang janin yang apa itu namanya plasenta itu loh. Enggak, maksudnya begini. Jadi darah itu ya biasanya dikeluarkan menjadi darah kotor. Nah, tetapi darah itu nantinya kalau itu sudah dinyatakan hamil itu bisa menjadi makanan bagi janin. Kalian tahu air susu ibu itu, ASI itu ya kalau diminumkan kepada bayi itu kan susu. Tapi kalau dibiarkan itu lama-lama bisa menjadi darah. Ya coba lihat nanti. Ya. Ya kalau dihentikan sekarang nggak bisa. Coba nanti dilihat di YouTube gitu. Jadi ASI tahu ASI kan ya? ASI itu kan kalau diminumkan itu susu. Tapi kalau misalkan dibiarkan lama-lama di tengah terik matahari itu nanti berubah jadi darah. Next. Sudah mohon perhatiannya. Perlu kalian ketahui bahwasannya darah itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya darah haid yang setiap bulan kalian keluarkan itu. Kemudian yang kedua ada darah nifas. Kemudian yang ketiga ada darah istihadah. Sekarang istihadah bukan istikharah. Beda ya. Kalau istikharah itu adalah sholat yang digunakan untuk menentukan sebuah pilihan kehidupan ya. Ini yang baik yang mana ya Bu? Nah, itu istikharah. Kalau ini istihadah. Nah, ini saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya nifas ini adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah kosongnya rahim dari janin. Jadi ketika ibu setelah melahirkan anak, darahnya itu akan keluar mbak. Tapi yang keluar itu bukan darah haid namanya, itu namanya darah nifas. Istilahnya berbeda. Nah, darah nifas itu minimal keluarnya itu 1 tetes, tapi ini jarang sekali ditemukan. Kalau 1 tetes kan cuma tes, habis itu berhenti, tapi itu jarang ditemukan. Nah, yang banyak menurut ini ya penelitian, darah nifas itu maksimal 60 hari. Dalam kategori 60 hari itu berapa? 2 bulan itu maksimal. Tapi biasanya 40 hari itu biasanya sudah berhenti. Jadi kalau misalkan 40 hari itu kan 1 bulan lebih 10 hari gitu ya. Nah, kemudian darah istihadah itu adalah darah yang keluar dari wanita di luar waktu haid dan nifas. Berbeda dengan darah haid dan nifas, wanita yang mengalami istihadah masih wajib melakukan sholat, puasa, dan lain-lain. Coba perhatikan, saya tanya dulu, haid itu minimal darah keluarnya itu minimal berapa? Silakan angkat tangan dulu. Yang tinggi coba saya tes. Nama lengkapnya siapa? Absen berapa? Kelas berapa? Ya. Iya, KI 1. Minimalnya 5 hari, maksimalnya 7 hari. Ini kan yang tanya saya ini bahagia gitu. Terus kemudian untuk mbaknya gimana tadi jawabannya? Maksimal 15 hari, kemudian minimal 7 hari. Untuk yang lain apakah pernah menemukan sebuah referensi ya? Minimal itu guru saya pernah baca, bukan ini yang kalau darah haid itu. Nah ya silakan rest dulu. Nah ya mbak, gimana? Minimal sehari. Minimal sehari. Terus yang lain? Nah, kalau minimal sehari berarti maksimal
15 hari. Ya. Ada jawaban yang lain? Ini saya ngetes, habis ini belajar kelompok ini, berkelompok-kelompok habis ini. Saya tes ini nanti. Gimana? Nah, next. Sudah mohon perhatiannya. Saya sampaikan terlebih dahulu, darah haid itu minimal itu 1 kali 24 jam. Jadi kita itu ya Mbak ya, sebagai wanita itu sebenarnya sudah diajari oleh Allah kejadian. Kan kita itu misalkan kalau keluar darah itu kan ya kerasa, agak mungkin nggak kerasa. Iya Mbak enggak? Itu apa itu namanya perjalanan itu minta tolong benar-benar diteliti. Maksudnya itu misalkan ya wes apa itu namanya, atau kalau kayak gitu kalian itu punya buku khusus gitu loh Mbak. Karena terkait dengan hormonnya manusia itu kalau hormonnya tidak stabil ya, maaf karena mungkin kalian kegiatannya begitu cukup padat, akhirnya prosesnya biasanya seminggu, terus akhirnya 12 hari gitu akhirnya. Terus habis itu pernah istimewa karena dulu pernah mengalami sebuah proses yang seperti itu gitu. Nah maka dari itu coba kalau yang dinamakan darah haid itu minimal 1 kali 24 jam itu minim. Itu harus diperhatikan. Dulu itu kan minimal 1 kali 24 jam. Terus dulu kalau misalkan netesnya cuma 1 jam itu darah haid atau enggak? Jadi keluarnya itu cuma 1 jam toh. Gimana? 1 kali 24 jam itu apa? Itu apa enggak? Ayo, minimal 1 kali 24 jam. 1 kali 24 itu berapa? 1 hari kan 24 jam. Ya itu minimalnya. Paling enggak itu 1 hari kalian itu sudah keluar darah. Intinya kayak gitu. Kemudian maksimalnya darah haid itu berapa hari dulu? Maksimalnya itu adalah 15 hari. Coba itu memang harus dihitung Mbak. Jadi oleh Allah itu memang dijadikan wanita itu juli. Itu dimulai dari apa? Menghitung haidnya itu, menghitung darah haid, kemudian menghitung masa suci. Coba sekarang saya tes. Masa suci itu berapa hari? Silakan angkat tangan yang tahu. Masa suci itu berapa hari? Saya ngetes dulu sebelum saya sampaikan. Maksudnya di slide saya. Masa suci, masa kamu sucian itu loh Mbak. Itu berapa hari Mbak? Sebelum ingin ngetes nih. Maksudnya aku pahamnya itu gimana sampai gimana begini? Ayo gimana? Sudah sepemahamanmu? Coba 1 deret ini jawabannya apa? 1 deret ini jawabannya 24 hari atau gimana? Masa suci saya tanya. Berapa kesepakatannya? 24. Dilihat 24. Garis kedua apa? Jawabannya maksimal masa suci, minimal masa suci itu berapa hari? Ayo, garis yang kedua. Minimal, saya bilang minimal Mbak, karena masa suci itu kadang itu ada yang 1 bulan gitu ya. Ayo, sekarang minimal masa suci itu berapa hari? Garis yang kedua jawabannya 15. Garis yang ketiga jawabannya 15, 16, habis ini 17. Ayo, kesepakatannya berapa hari? 15. Garis yang pojok ini miring, ini jawabannya berapa? Seminggu. Minimal seminggu masa sucinya. Sudah, saya sampaikan darah haid itu minimal keluarnya 1 kali 24 jam. Biasanya kalau kita lihat di wilayah Indonesia saja, itu biasanya darah haid itu keluarnya seminggu. Bisa sudah hafal? Ingat-ingat. Maksimalnya darah haid itu keluar 15
15 hari. Yes, itu batas maksimal. Jadi misalkan 24 hari itu kan sudah melebihi itu. Jadi minimal masa suci itu 15 hari. Gitu. Udah? Sudah. Dari sini sudah bisa dipahami ya. Kemudian saya lanjutkan. Bu Guru, apa yang dimaksud dengan darah istihadah? Kan begitu ya tadi pertanyaannya. Darah istihadah itu adalah di luar dari darah haid dengan darah nifas. Terus Bu Guru, waktunya itu kapan? Nah, jadi begini, haid itu tadi maksimal berapa? 15. Misalkan kalian itu karena baru pertama kali haid ya, tanggal 1 sampai tanggal 15 itu haid terus. Habis itu tanggal 16 itu masih keluar mengalir lagi. Nah, berarti hari yang ke-16 itu berarti darah istihadah. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua seperti ini. Coba didengarkan masing-masing. Kalau bisa menjawab, saya kasih nilai. Saya catat nilainya, beneran. Nanti kalau bukan kelasnya guru ya saya sampaikan ke Bu ini saya minta tolong ini ditambahkan nilainya. Jadi begini, saya punya soal. Si Ani itu dia lagi kan selama 8 hari. Masih bisa dihitung dengan jari di kaki loh ya. Si Ani haid 8 hari. Kemudian di hari yang ke-9 dan ke-10 darahnya itu sudah berhenti. Maka dari itu hari yang ke-8 dia kan 8 maksudnya 8 hari dia tuh haid. Berarti hari yang ke-8 dia itu kan sudah sucian. Nah, ternyata ya hari yang ke-11 itu Mbak, hari yang ke-11 dia tuh haid lagi. Bisa dipahami? Ya, jadi saya ulang. Hari ke-1 sampai ke-8 dia itu haid. Dan hari yang ke-8 karena dia sudah sucian sudah Mbak. Hari ke-9 itu sudah suci, ke-10 suci, terus yang ke-11 Bu Guru kok muncul lagi, kok saya haid lagi begitu. Jadi ya hari yang ke-11 itu sudah muncul darah lagi. Pertanyaannya Bu Guru adalah hari yang ke-11 itu termasuk darah haid atau darah istihadah? Sebentar. Kalau misalkan darah haid alasannya apa? Kalau darah istihadah alasannya juga apa? Sudah, silakan dijawab. Tidak apa-apa, tidak usah takut salah. Semua jawaban saya tampung, kan saya hargai begitu. Tadi yang angkat tangan ada 4, sekarang tinggal 1. Terus yang benar ini yang mana? Sudah dicoba dulu. Tidak ada yang mau dapat nilai ya? Ini masalahnya dijawab. Ya Mbak, silakan. Darah haid karena oh gitu, karena sebelum hormon Bu, karena kan baru awal haid ya Bu Guru, jadi hormonnya itu aktif Bu Guru, jadi itu muncul lagi tuh. Jadi yang ke-11 itu sudah dinamakan darah haid lagi. Untuk yang lain, apakah memiliki jawaban yang sama? Ya silakan. Karena ya maka dari itu istihadah. Yang lain ini beneran ya, nggak ada yang mau nilai. Beneran, sudah itu saja. Baik, saya jawab ya. Hari pertama sampai ke-8 itu namanya haid. Kemudian tanggal 9 dan 10, hari ke-9 10 itu adalah masa suci. Kemudian kalau tanggal 11 itu masih keluar lagi darah haidnya, maksudnya masih keluar lagi darahnya, itu dinamakan darah istihadah. Kenapa kok darah istihadah? Karena sebenarnya tanggal maksudnya hari yang ke-9, 10, 11 dan seterusnya itu kan sudah masuk masa suci Mbak. Bisa haid lagi menurut penganut
tanggalan itu setelah 15 hari masa suci. Berarti ayo hitung bareng-bareng. Berarti ya hari ke-8 masa sucinya dihitung 9 ditambah 15. Berarti tanggal 25 itu baru bisa dikatakan darah haid. Bisa dipahami? Nah, jadi absen berapa, Mbak? 4. AKL 1. Sudah saya lanjutkan. Sudah dengan next dulu. Macam-macam darah ini berdasarkan Syekh Abu Syuja yang menyebutkan dalam matan takrib. Takrib itu adalah suatu kitab fenomenal yang dulu memang dikarang ya, ditulis oleh ulama terdahulu, ulama klasik ya. Yang kitab itu biasanya dipakai di pondok-pondok pesantren. Takrib itu sudah kajian atau kitab yang sering dikaji memang di pondok pesantren, itu maksudnya seperti itu. Nah, darah itu ya terbagi, darah kewanitaan itu ada 3. Darah yang keluar dari kelamin wanita itu ada 3, yaitu darah haid, nifas, dan darah istihadah. Itu benar kata kalian tadi. Lanjut. Darah haid yang pertama ya, darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah umur 9 tahun dengan sehat. Jadi sebenarnya darah haid itu adalah darah kotor, tetapi itu menyehatkan. Tetapi kalau misalkan sampai dia itu tidak haid kan kasihan ya, maksudnya itu dalam hormonnya itu ya. Tetapi memang kodrat seorang wanita dan tidak sedang melahirkan anak. Jadi kalau darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita sebelum dia menikah itu namanya haid, tapi kalau dia melahirkan anak namanya nifas. Gitu, kalian pintar sekali sudah ya. Nah, untuk nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah kosongnya rahim atau setelah melahirkan. Minimalnya itu adalah 1 tetes, sedangkan maksimalnya 60 hari atau 2 bulan, biasanya 40 hari. Coba mungkin kalian yang punya adik bayi ya, mungkin kalian sudah tahu dulu ibunya kan setelah melahirkan itu kan haid ya, maksudnya itu, nah itu bukan haid tetapi ini nifas. Kalau haid itu bisa dipahami ya, kalau haid itu kan memiliki jarak waktu yang pendek ya, seminggu maksudnya itu. Nah ini bisa sampai 1 bulan ya. Kemudian darah istihadah adalah darah yang keluar dari wanita yang di luar waktu haid dan nifas. Lanjut Mbak. Next. Baik, di sini saya akan menyampaikan kepada kalian next Mbak, next. Ya silakan ditayangkan videonya. Larangan bagi wanita yang sedang haid. Kalian perhatikan dulu videonya ya. Nanti saya tanyakan kepada kalian apa saja larangan wanita pada haid. Sholat baik wajib maupun sunnah, puasa wajib maupun sunnah, sujud tilawah, sujud syukur juga tidak diperbolehkan. Kemudian tawaf tidak diperbolehkan. Kemudian membaca Al-Quran tidak diperbolehkan. Membaca Al-Quran landasannya adalah hadis Nabi. Layak roh al-junubu
selanjutnya membaca Al-Quran ini mungkin yang paling banyak dibahas di sini. Membaca Al-Quran ini kan tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid. Lalu bagaimana kalau semisal tahlilan? Atau kalau semisal ibu berdoa tapi ada Al-Quran. Nah ternyata di dalam pembahasan membaca Al-Quran ini itu diberi alasan lagi oleh para ulama, diberi penjelasan lagi oleh para ulama bahwa membaca Al-Quran itu yang tidak diperbolehkan adalah dengan niat membaca. Kalau niat tidak membaca seperti niat doa, niat zikir, maka tidak boleh. Untuk perempuan yang haid ataupun yang junub, tidak masalah. Jadi untuk permasalahan doa, kita mau naik kendaraan, doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadzal qur'an, sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin, gitu ya. Jadi kita Al-Quran, bagaimana boleh? Karena untuk tujuannya berdoa. Nah, maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Al-Quran boleh, karena tujuannya adalah berdoa. Ada orang yang meninggal baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu Quran, maka tujuannya berdoa adalah boleh. Al-Jannah boleh, yaitu tujuannya adalah untuk menjaga hafalan agar tidak lupa. Maka kategori ini masuk untuk tentang perempuan atau orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran supaya tidak lepas hafalannya. Maka boleh murajaah ya, bukan menambah hafalan, murajaah untuk menjaga hafalannya agar tidak hilang. Karena mereka untuk menjaga hafalan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya membaca Al-Quran tidak diperbolehkan. Selanjutnya memegang dan membawa Al-Quran. Teman-teman sekalian, yang tidak diperbolehkan adalah membawa mushaf. Mushaf itu sesuatu yang ditulisi ayat Al-Quran dengan tujuan untuk dibaca. Walaupun ada sepenggal ayat. Semisal panjenengan sekalian menulis Bismillah atau menulis ayat mungkin alif lam mim, tapi ini kan untuk dibaca, maka berarti menjadi mushaf, menjadi tidak boleh di sini dalam keadaan tidak membawa wudhu, tidak memiliki wudhu. Sehingga kalau semisal bukan mushaf semisal ya, dengan terus kita akan Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak tujuan untuk dibaca-baca. Tujuannya hanya sekedar untuk tabarruk, mengambil berkahnya Bismillah. Karena kita merujuk pada hadis, setiap hal yang diawali dengan Bismillah kita akan punya yang keberkahan. Nah, ini nanti bukan mushaf, sehingga menyebabkan itu tidak dipermasalahkan seperti itu. Yang banyak ditanyakan kalau sebentar ini biasanya bagaimana hukumnya membawa terjemah bahasa Indonesia yang sudah banyak beredar di Indonesia sekarang dalam keadaan tidak wudhu, atau dalam keadaan haid, itu boleh tidak? Ternyata jawabannya adalah diperbolehkan membawa Al-Quran dengan tafsir yang bercampur dengan tafsir selama tafsirnya lebih banyak. Nah, untuk di Indonesia ini kebanyakan tafsir yang digunakan adalah tafsir manawi, terjemah tafsiriyah, atau yang sudah bersifat tafsir. Karena biasanya di Indonesia itu kalau menerjemahkan ayat Al-Quran, ayat-ayat yang memang perlu diterangkan ada contoh nantinya. Di situ dijabarkan lebih banyak, sehingga ini termasuk terjemah tafsiriyah. Oleh karena itu, maka ketika bahasa Indonesia-nya lebih banyak daripada huruf Al-Qurannya, tentu diperbolehkan dibawa dalam keadaan tidak memiliki wudhu, baik bagi perempuan yang tidak haid ataupun yang sedang haid atau yang sedang berhadas. Kemudian yang selanjutnya, haram bagi suami menyetujui istrinya yang sedang haid, walaupun toh darah sudah berhenti dan dia belum mandi. Ya, selama dia belum mandi maka tetap diharamkan. Harus mandi dulu baru kemudian halal untuk disetujui, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk juga mengenai ini. Bagaimana hukumnya bersetubuh dalam keadaan darah sudah berhenti, namun belum mandi? Haram hukumnya. Karena mungkin ingin mandinya sekalian gitu, haid plus mandi junub, tidak boleh. Harus mandi dulu baru kemudian halal untuk disetujui. Seperti itu teman-teman sekalian. Termasuk daripada yang diharamkan oleh perempuan yang haid adalah melakukan bersuci. Bersuci itu berarti bisa wudhu atau bisa. Jadi perempuan yang haid itu tidak diperkenankan melakukan
bersuci, semisal haid kemudian wudhu. Karena coba dikatakan perempuan yang haid sedang membawa hadas besar, wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Bagaimana mau menghilangkan hadas kecil padahal dia sedang membawa hadas besar? Oleh karenanya tidak diperbolehkan, bahkan sampai haram berwudhu untuk perempuan yang haid. Tidak dibenarkan. Argumen daripada masyarakat yang menganggap bahwa punya kebiasaan wudhu, maka mau wudhu dilanjutkan. Tidak dibenarkan seperti itu. Tidak bisa disamakan juga dengan perempuan yang sudah berhenti darahnya akan mandi disunatkan oleh wudhu. Ini katanya perbedaannya adalah kalau masih keluar darahnya maka haram melakukan rangkaian bersuci, berwudhu, mandi besar haram. Tetapi ketika darahnya sudah berhenti, maka yang dari awalnya haram berwudhu berbalik menjadi disunahkan untuk berwudhu. Seperti itu. Selanjutnya adalah masuk masjid. Masuk masjid ini ada dua kategori ya. Ada menetap di masjid, ada lewat saja. Kalau hanya sekedar lewat, maka diperbolehkan dengan catatan tidak khawatir akan majlis masjid, akan menonton di masjid dengan darahnya, maka diperbolehkan hanya lewat itu. Di dalam kutub salaf disebutkan masuk satu pintu, keluar pintu yang lain. Kalau bisa muter-muter di dalam masjid, dia tidak berhenti, tapi muter-muter di dalam masjid, maka ini bukan kategori lewat sudah. Ini masuk kategori menetap di dalam masjid, al-muktu. Nah, al-muktu kalau menetap di dalam masjid, ini walaupun dia yakin bahwa darahnya tidak akan mengalir di masjid, tetap diharamkan dalam hukum fikih Syafi'iyah. Sudah berdasarkan dari tayangan video tersebut ya, bahwasanya ada beberapa hal larangan untuk ketika wanita itu sedang haid gitu ya, sedang haid ataupun nifas. Itu larangannya apa saja? Angkat tangan. Iya Mbak, silakan Mbak. Iya, larangannya tadi apa? Nyatet. Iya, maksudnya dicatat nggak apa-apa. Apa? Sholat. Satu-satu aja. Kemudian yang kedua apa? Berpuasa. Benar. Terus Mbak, sujud tilawah. Ini banyak ya, saya catat Mbak. Perhatiannya yang perlu saya garis bawahi berdasarkan tayangan video. Tapi kalau sampai bukti tidak mau ya guru ya, berdasarkan tayangan video ya. Nah, coba yang angkat tangan. Iya, iya gimana? Iya betul. Mbak tadi namanya siapa Mbak? Aina. Maksudnya oh Aina. Terus kemudian iya, tadi mbaknya apa? Sholat, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Namanya? Iya. Kemudian iya, kelas 1 nama Ainun. Kemudian ini tadi mbaknya ya, sujud tilawah, namanya siapa? Alzana. Kelas apa? Iya, tawaf. Benar. Absen berapa? AKL 2. Ya, apa? Berkeliling
lanjut. Yang tadi tidak boleh itu berkeliling atau menetap. Ayo tadi penjelasannya gimana? Kalau berkeliling dan itu tidak sampai menetes itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan berlama-lama begitu ya, sampai berjam-jam itu yang tidak boleh karena ditakutkan bisa nanti mengotori masjid. Terus lanjut, siapa yang mau jawab? Banyak tadi. Tadi yang tidak boleh apa yang berpuasa tadi siapa tadi? Oh mbaknya, absen dulu tadi Alisna ya. Sudah, tidak ada yang ini angkat tangan lagi. Sudah. Iya, silakan. Nggak boleh menulis ayat Al-Quran Pak dengan niat membaca. Iya, betul. Absen? 9. Kelas berapa? Namanya? Oh, ya. Terus lanjut Mbak, kelas berapa? 10 AKL 3. Iya Mbak, apa Mbak? Sudah. Terus lanjut apa lagi? Tidak boleh mandi hadas besar. Kalau pada waktu gini, ya paham dulu. Maksudnya larangannya itu apa saja? Jadi begini, pada waktu kalian head, pada waktu kalian head, kemudian kalian ini mandi besar. Selama headnya masih keluar itu tidak diperbolehkan gitu. Tapi kalau darahnya sudah berhenti, maka dari itu boleh melakukan mandi besar. Sudah? Tidak ada yang jawab lagi? Berwudu, ya itu kalau misalkan pada waktu head kemudian kalian itu berwudu begitu ya, itu jelas tidak bisa karena kalian darahnya masih mengalir begitu. Ya tidak apa-apa, cuma tidak ada efeknya gitu Mbak. Ya, gitu. Iya tidak boleh sujud sahwi, benar. Karena di dalam sujud sahwi itu di situ kan ada sebuah bacaan dan memang harus dalam keadaan yang suci dan menghadap kiblat gitu. Sudah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada yang mau angkat tangan? Tidak ada. Next, yang sebelumnya Mbak. Nah, larangan bagi wanita haid itu kesimpulannya adalah yang pertama tidak boleh melaksanakan sholat. Itu sholat, coba saya tanya dulu ya, ini cepat-cepatan. Yang bisa silakan angkat tangan, minta tolong masnya dilihat yang pertama kali angkat tangan siapa ya masnya? Cukup satu nanti mas yang paling tercepat itu nanti yang masuk ke dalam nilai. Saya tanya dulu. Pertanyaannya adalah sholat yang dimaksud yang tidak boleh. Jadi gini, wanita yang sedang haid atau sedang nifas itu kan tidak boleh melaksanakan sholat. Sholat yang dimaksud itu tidak boleh sholat sunnah apa sholat wajib atau keduanya. Sebentar, jangan jawab dulu. Sholat wajib. Sudah, kontennya pertanyaan masih banyak, tidak usah khawatir gitu ya. Sholat ya pada waktu wanita yang sedang haid itu atau nifas, sholat yang tidak boleh dilakukan ya dua-duanya yang benar. Sholat sunnah yang tidak boleh, sholat wajib yang tidak boleh. Nah, sekarang ada satu lagi soal. Nah,
suatu ketika di lingkunganmu itu ada orang yang meninggal. Nah, kemudian sebagai umat muslimah gitu ya, maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Sebentar, saya sebutkan dulu. Yang pertama, kita ya harus merawat jenazah loh. Yang pertama memandikan, mengkafannya. Ya, sebentar kan ya. Nah, kemudian pada waktu menyolatkan, iya kan? Pada waktu menyolatkan pun, kalau memang kita itu masih punya kesempatan, ya kita ikut menyolati, begitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya Ibu sudah siap kan? Pertanyaannya, kalau orang lagi head atau lagi nifas, ya, boleh ikut sholat jenazah? Sekarang tak tes lagi. Ini nanti yang masuk ke dalam nilai siapa? Coba Mbak dulu mau tanya ya. Sholat Mbak ya perhatikan. Sholat jenazah cepet-cepetan Mbak ini sama Mbak itu ya. Mbak cepet-cepetan ya. Ini sholat jenazah itu hukumnya fardu apa? Siapa Mbak Iskul Kamil, nama lengkapnya siapa? Absen 10 AKL. Namanya siapa Mbak? Sudah? Mohon perhatiannya. Kesimpulannya adalah orang pada waktu haid, orang pada waktu nifas, perhatikan. Orang pada waktu, ya, saya ulang, orang pada waktu haid, orang pada waktu nifas itu tidak dibolehkan untuk melaksanakan sholat. Sholat itu yang sunnah itu tidak boleh. Nah, sekarang kita tamas. Saya esoknya harus gimana? Saya ingin tahu ini tangannya yang paling tercepat ini siapa? Ayo mas, yang laki-laki juga. Kan cepat-cepatan ini. Coba, Bu Guru tadi kan bilangnya adalah sholat sunnah, ya. Si temanku ini sih masih tertawa, ini masih belum siap dulu. Sholat sunnah. Sholat sunnah yang kamu ketahui itu coba sebutkan 2 saja. Sudah, kalau sholat wajib saya yakin sudah
isya ya. Nah, kemudian sholat yang hukumnya fardu kifayah ya. Sholat yang hukumnya fardu kifayah ya sholat jenazah ya kan. Nah, ya kayak tadi itu ya tentu Mbak, orang haid, orang nifas tidak boleh melaksanakan sholat, baik itu sholat yang hukumnya sunnah, wajib, sama fardu kifayah. Sudah bisa dipahami? Dua, orang yang lagi puasa. Jadi ya, orang haid, orang lagi nifas itu tidak boleh puasa. Sudah bisa dipahami? Nah, sekarang saya punya cerita. Yang tahu silakan angkat tangan. Harusnya nggak boleh saudara. Kasih kesempatan yang lain coba. Si Ani, Mas sudah siap ya? Si Ani lagi. Yang lain sudah. Yang lain aja. Fatimah itu ya, dia itu setiap Senin dan Kamis itu dia tuh sering melaksanakan puasa. Nah, pas Senin depannya si Fatimah itu ya sedang haid. Hadisnya nggak boleh, hadisnya yang lain. Saya ulang ya, Fatimah itu punya kebiasaan dia tuh setiap hari Senin dan Kamis itu puasa sunnah Senin Kamis. Nah, Senin depannya ternyata dia itu haid gitu. Pertanyaannya dulu, puasa sunnah itu yang dilakukan oleh Fatimah bagi orang yang haid atau nifas itu boleh dilakukan atau tidak? Ya. Kemudian orang yang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Membacanya itu tidak boleh, tetapi memang itu memiliki furu'iyah atau berbeda pendapat yang juga banyak. Intinya kalau diniati untuk belajar membaca Al-Quran itu boleh. Karena bagi orang-orang yang hafidh-hafidh itu, dia itu kan harus ini ya, tiap hari harus murojaah. Maka dari itu kalau tidak mengingat gitu ya, gitu. Kemudian menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran itu tidak diperkenankan ya. Keenam tawaf ya. Keenam itu tawaf bagi orang haid dan orang nifas itu tidak boleh melakukan tawaf. Saya ingin tes. Sudah siap apa belum? Ini sekali. Orang yang haid atau nifas tidak boleh melakukan tawaf. Saya yakin semuanya itu tahu jawabannya. Tawaf itu dilaksanakan di mana? Di Mekah. Di Masjidil Haram. Yang perempuan sudah ada angkatan semua, kemudian menurunkan, akhirnya ilham langsung kuat jadi pionir gitu ya. Kemudian yang ketujuh, orang yang haid atau sedang nifas itu
itu tidak boleh bersetubuh gitu. Kemudian yang ke-8 adalah ya bersenang-senang dalam tanda kurung adalah aktivitas seksual gitu. Dan next yang terakhir Mbak, di sini ketika kalian itu sudah selesai darah haid atau nifasnya, maka dari itu yang terakhir wajib melakukan mandi besar. Yang pertama ya, dari proses mandi wajib itu dari awal sampai akhir yang perlu digarisbawahi menurut Imam Al-Ghazali, kalian jangan sampai lupa niat. Kalau niatnya aja sudah lupa, nah ini ya, karena niat itu innamal a'malu binniyat. Niat itu tergantung dari perbuatan itu tergantung dari niat. Maka dari itu niat itu jangan sampai lupa ya. Next, kita lihat videonya dulu. Bagaimana cara mandi wajib? Ya, mandi besar itu gimana? Silakan Mbak, ditayangkan. Satu syarat yang harus dilakukan agar kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau kita ketahui bahwa hadas kecil dapat dihilangkan dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar dapat dihilangkan dengan cara mandi wajib. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mandi wajib, baik penyebab-penyebabnya sampai dengan tata cara pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Islam Personal Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mandi wajib, mulai dari penyebab-penyebabnya sampai tata cara pelaksanaan. Untuk sebab sudah mandi wajib adalah tidak dilakukannya terjadi pada rukun dan rukun. Untuk sisanya akan terjadi pada saja. Hingga sebab yang terjadi pada laki-laki dan perempuan adalah yang pertama, masuknya hasyafah pada farji. Hasyafah adalah istilah kepala wanita, dan farji diartikan tubuh atau tubuh. Jadi mandi menjadi wajib apabila hasyafah masuk pada farji, baik perempuan atau tidak. Untuk yang kedua, pelarangan baik disengaja atau tidak, dan dalam keadaan sadar atau tidak. Untuk yang ketiga, mati. Dan kewajiban ini dibebankan bagi orang yang masih hidup, dalam artian tidak dibebankan kepada si mayit. Tentu saja orang yang mati itu dimandikan dengan sendiri. Untuk sebab yang terjadi pada perempuan, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Mari kita menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu tata cara pelaksanaan mandi wajib. Mandi wajib memiliki dua rukun. Yang pertama, niat. Niat harus dilakukan dalam hati bersamaan dengan air menyentuh kulit. Untuk niatnya, membantu husna bidaf'il hadasil amdan fardholillahi ta'ala. Untuk rukun yang kedua, yaitu meratakan air ke seluruh anggota tubuh bagian tubuh. Bagian tubuh meliputi permukaan tubuh, bulu atau rambut di permukaan tubuh, penampilan perempuan yang terlihat ketika jongkok, kulit di balik kuku, kulit yang pecah saat luka, dan permukaan di balik kulit laki-laki. Catatan penting, sebelum meratakan air ke seluruh anggota tubuh, pastikan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi datangnya air pada kulit, semisal kotoran atau cat atau yang lain sebagainya. Dan mandi wajib memiliki kesunahan-kesunahan yang hendaknya untuk dilakukan. Maksudnya, yaitu membaca basmalah,
membersihkan kotoran yang terdapat pada bagian tubuh, baik itu najis seperti mani, berwangi, atau suci seperti mani. Wudhu mengulangi basuhan sampai 3 kali, memulai dari sisi yang paling kanan dan dimulai dari atas, membasuh seluruh tubuh, menghadap kiblat, mandi di tempat yang aman dari terkena jika najis, tidak memandikan orang lain kecuali ada udhu, membaca 2 kalimat syahadat setelah mandi, berkumur-kumur, dan menyerap air ke hidung. Itulah tadi kesunahan-kesunahan yang dilarang untuk dilakukan. Itu tadi pembahasan tentang yang wajib. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terus dukung teman-teman mereka, share, like, comment, dan subscribe di production. Serta ikuti akun Instagram @official_Nagoya. Ikuti pula akun media sosial Korea Besar Slide selanjutnya, Mbak. yang ada di Slide sebelumnya. Lagi sudah perbedaannya. Niat mandi wajib itu yang pertama adalah niat. Kemudian di sini ada sejumlah kesunahan ya. Mandi besar itu jadi ini kesunahannya menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah masuk ke kamar mandi, kemudian ambillah air lalu basuhlah tangan terlebih dahulu hingga 3 kali. Jadi kesunahannya ini membasuh itu sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, membersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. Jadi pada waktu mandi besar, ya, kalau kalian berwudu, begitu ya. Kemudian tangan kalian itu kena gitu loh, yang putih-putih gitu ya. Atau kalau nggak gitu, misalkan ketika kalian mau berwudu, kemudian kalian kejatuhan kotorannya burung misalkan, otomatis kotorannya itu harus dibersihkan dulu. Sama seperti orang kalau mau mandi wajib, apapun yang melekat di di tangan kalian, di badan kalian, entah itu misalkan kalian itu habis ngecat, misalkan ya, habis ngecat, terus kemudian saya nempel di sini ya, berarti catnya harus dibersihkan dulu. Kalau catnya misalkan masih menempel, ya otomatis ketika kalian berwudu tidak sah, karena apa? Lapisan airnya tidak bisa menembus ke dalam permukaan tangan. Kemudian yang ketiga, berwudu sebagaimana saat wudu hendak sholat termasuk doa-doanya. Jadi jangan lupa kesunahannya mandi wajib itu adalah berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah mulailah mandi besar itu dengan mengguyur kepala sampai 3 kali bersamaan. Dengan itu berniatnya menghilangkan hadas dari janabah. Jadi ketika mandi besar itu pada waktu kalian mengguyur mulai dari ujung rambut begitu ya, itu sambil niat Mbak, mengguyurnya itu 3 kali sunahnya, kemudian langsung membaca niat. Lanjut. Berikutnya, guyur bagian badan sebelah kanan itu 3 kali. Jadi sebelah kanan dulu. Sunahnya itu mulai dari bagian badan yang sebelah kanan dulu itu sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian jangan lupa menggosok-gosok tubuh ya, bagian depan ataupun belakang itu sebanyak 3 kali. Menyela-nyela rambut begitu. Kalau yang punya jenggot. Ini bagi orang yang berasal dari Afrika. Kalau kalian ditakdirkan nanti ke Masjidil Haram ke Mekah sana, amin ya rabbal alamin. Kalian itu nanti pasti menemukan orang yang berjenggot panjang begini. Nah, ini yang namanya jenggot itu ya juga harus disucikan. Maksudnya menyela-nyela ini, maksudnya ya, menyela-nyela apa maksudnya lo ikut disucikan. Kemudian pastikan air ini mengalir ke lipatan kulit dan pangkal rambut. Di antara seluruh praktek itu, yang wajib itu adalah niat dan membersihkan najis. Ya. Iya.
Kalau coretan pulpen itu pena itu masih bisa nembus, nggak ada kan. Tapi kalau misalkan henna, tahu henna ya? Henna itu memang harus dibersihkan. Ya, sebentar. Henna itu saya tanya, ada henna yang terbuat dari pacar itu yang ya tahu kan ya? Yang merah itu tembus air. Tapi kalau henna yang putih itu, coba itu nanti kan ada bermacam-macam ya. Kalau misalkan dia memang tembus air ya sudah, berarti sah. Meskipun kalian itu misalkan mandi wajib gitu ya, terus kalian berwudu itu tembus begitu ke tangan, ya sudah berarti itu sah. Tapi kalau sampai tidak tembus itu berupa cat gitu ya, ya itu harus harus dibersihkan dulu, benar-benar harus dibersihkan seperti itu. Karena dulu kapan hari yang menggunakan henna begitu ya, itu melekatnya di tangan itu sampai beberapa hari Mbak. Tapi kalau henna itu semakin hari ya, maksudnya seminggu tidak diterupas, maksudnya tidak dibersihkan, yang iritasi itu tangannya malah gitu. Iritasi itu betul-betul itu itu ya. Sudah, dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Kalau niatnya mandi besar itu menggunakan bahasa Indonesia tidak apa-apa. Intinya yang terakhir jangan lupa lillahi ta'ala. Ya. Di dalam hati, tapi tidak diucapkan gitu. Kalau keceplosan dimaafkan, tetapi kalau disengaja tidak boleh. Ya. Sudah buat perhatiannya, waktu kurang atau lebih kurang 4 menit. Sudah buat perhatiannya, waktu kurang 4 menit. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan terkait dengan haid. Sudah paham? Atau nanti saya berikan sebuah pertanyaan lagi, gimana? Yang bisa langsung pulang. Ya, pertanyaan yang terakhir, bukan yang tadi, gimana? Gimana kalau pada waktu haid perhatiannya, jadi begini, pada waktu haid itu, coba Mbak yang belakang, yang sampai itu, jadi pada waktu haid itu, kalian ini kan mengalami sebuah proses ya, masing-masing orang itu memiliki hormon yang berbeda-beda, dan akhirnya memberikan sebuah dampak. Ada yang orangnya itu suka keringetan atau yang enggak. Yang suka keringetan akhirnya kan berdampaknya rambutnya lepek gitu kan ya. Nah, memang itu ada sebuah, ini kan dinamakan furu'iyah. Pendapatnya itu bermacam-macam. Pendapat yang pertama, kalau misalkan pada waktu haid keramas gitu ya, otomatis rambut yang rontok itu nanti disucikan. Rambut yang rontok itu tadi itu nanti disucikan pada waktu suci, dikumpulkan gitu, termasuk kukunya juga, tergantung dari pemahaman awal kamu seperti apa. Kalau kamu tidak ngerti tidak apa-apa, tapi kalau ngerti terus dibuang, nah itu yang tidak boleh. Maka dari itu disucikan pada waktu suci. Disucikan pada waktu suci. Misalkan mbaknya hari ini haid, terus dipotong dulu. Nah, kukunya itu nanti disucikan pada waktu suci. Bagaimana cara menyucikannya? Jangan lupa niat. Niatnya hampir sama seperti niat pada waktu mandi wajib, karena itu merupakan bagian badan kan. Kalau tidak bisa bahasa ini, tidak bisa menggunakan bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Intinya
lillahi ta'ala. Ada yang ditanyakan? Perhatiannya kurang 1 menit. Kalian mau pulang atau tidak? Ya, sudah. Silakan duduknya diperbagus terlebih dahulu. Kita fokuskan dulu ke depan semuanya. Barisnya yang rapi dulu baru boleh pulang. Kalau tidak rapi, tidak saya pulangkan. Sudah? Bentuknya sudah rapi semua? Ya, sudah. Mohon perhatiannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pukul jam 3 kurang 1 menit kita tutup materi ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang Ibu sampaikan pada hari ini cukup bermanfaat untuk kalian semuanya. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh nanti kita komunikasi melalui kelas masing-masing, begitu ya. Nanti tanyanya melalui kelas masing-masing. Kalau misalkan melalui WA, saya takutnya tertindih begitu. Maka dari itu enak langsung ketemu kemudian bertanya. Kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Sudah menghadap ke sana semua ya. Kita akhiri dengan membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika. Itu ya. Sudah siap semua? Baik, karena ternyata di akhir nanti itu ada sesi doa, maka dari itu saya tutup dulu akhir sesi di sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti ada termin yang kedua ya terkait dengan fikih kewanitaan. Saya tadi belum sempat untuk membagi kelompok terkait dengan hal itu, tetapi saya sudah sempat untuk menyaring begitu ya pemahaman kalian. Masa suci itu berapa, kemudian maksimal haid itu berapa, ternyata beraneka ragam dari jawaban kalian begitu. Nah, maka dari itu ini memang perlu pemantapan kembali, akhirnya biar kalian itu bisa menjadi paham dan menjadi seorang ibu nantinya bisa mengajarkan kepada generasi yang lain gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Noval. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, hiasilah diri kami dengan kesopanan, muliakan kami dengan ketakwaan, segarkan tubuh kami dengan kesehatan, dan berkatilah diri kami dengan keridhaan. Ya Allah, ya Rahman, bereratkanlah hubungan kami sebagaimana Engkau bersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Jauhkan hasad dan dengki sebagaimana Engkau menjauhkan langit dan bumi. Dan rahmatilah diri kami sebagaimana Engkau merahmati kehidupan para nabi. Ya Allah, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada kebaikan. Jadikan kami, guru-guru kami, dan pemimpin-pemimpin kami agar terus beristiqomah di semasa berfitnah dan menabur bakti membangun umat, agama, dan negara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب وصلى الله عليه ومحمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah usai dan berakhirnya acara kita pada hari ini. Semoga dengan kegiatan hari ini dapat membawa kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC mohon undur diri. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.